Hello guys, what's up? Assalamualaikum. Okay guys, untuk konten kali ni saya akan bawa korang jalan-jalan secara virtual ke tempat-tempat yang menarik di Malaysia. Okay, lepas tu kita akan bersama dengan special guest jauh daripada Indonesia. Okay, nantikan guys. Okay, let's go. Lokasi pertama kita ialah KLCC, iaitu Menara Berkembar Petronas atau nama lainnya Kuala Lumpur Convention Centre. KLCC ini terletak di tengah-tengah pusat bandar Kuala Lumpur dan dikelilingi oleh bangunan pencakar langit yang lain. Ketinggian KLCC adalah 452 meter dan masih memegang rekod bangunan berkembar tertinggi di dunia. Apa yang uniknya tentang KLCC ni? KLCC ni ada 88 tingkat dan dilengkapi dengan 78 lift. Menarik bukan? Okey, dekat bahagian bawah KLCC ni ada satu mall, nama dia Suria Mall KLCC. Dalam mall tersebut ada beberapa tarikan lain seperti Petroscience, iaitu tempat pameran inovasi sains dan permainan mini games untuk semua lapisan umur. Selain itu, ada juga Aquaria KLCC, iaitu bangunan 2 tingkat dengan 90 meter terowong bawah air dan mempunyai lebih 250 spesies dan 5,000 haiwan darat dan haiwan akuatik. Menarik bukan? Lokasi kedua kita adalah Putrajaya atau nama penuhnya Wilayah Persekutuan Putrajaya. Putrajaya adalah pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia yang rasmi sehingga kini. Bangunan Perdana Putra merupakan kompleks bangunan Pejabat Perdana Menteri Malaysia yang terletak di Putrajaya dan membentuk mercu tanda di Putrajaya. Bangunan Perdana Putra dan Masjid Putra berhubung dengan dataran Putrajaya dan menjadi tempat rekreasi atau aktiviti seperti rollerblade, skuter jogging dan sebagainya. Lokasi ketiga kita ialah Menara Kuala Lumpur, iaitu sebuah menara komunikasi yang terletak di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Ia merupakan sebuah antena yang meningkat ketinggiannya kepada 421 meter bersamaan dengan 1,381 kaki dan merupakan menara tunggal ketujuh tertinggi di dunia. Bahagian bawah bangunan ini mempunyai tangga dan lift untuk mencapai kawasan atas, yang mana ia mempunyai restoran berputar yang menyediakan ruang makan dengan pemandangan kota raya Kuala Lumpur. Lokasi keempat kita ialah Menara Condong Teluk Intan. Menara ini adalah sebuah menara tangki air yang kemudian dijadikan menara jam yang terletak di tengah-tengah bandar Teluk Intan, Perak. Bangunan ini telah menjadi mercutanda bandar Teluk Intan sejak beberapa lama. Keunikan menara ini ialah ia menyerupai Menara Pisa di Itali dan memiliki ketinggian setinggi 85 kaki dan terdapat 110 buah anak tangga. Bangunan 3 tingkat ini dilengkapi dengan jam besar dan kini menara ini tidak digunakan lagi dan hanya menjadi tarikan pelancong yang mengunjungi bandar Teluk Intan. Lokasi terakhir kita ialah Jambatan Pulau Pinang. Jambatan ini merupakan jambatan yang kedua terpanjang di Malaysia dan kelima terpanjang di Asia Tenggara. Jambatan ini mempunyai panjang kira-kira 13.5 km di mana 8.4 km daripadanya merentasi laut. Apa yang mengagumkan tentang jambatan ini ialah ia diakui sebagai pencapaian kejuruteraan yang cemerlang di dunia dan ia adalah kerana struktur tengahnya merupakan antara jambatan kabel penahan, kabel stay bridge yang terawal di dunia. Okey, itu sahaja kelima-lima tempat menarik yang ada di Malaysia. Seterusnya kita bergerak ke Indonesia. Are you guys? Guys, my name is Abdul Latif Fikri and I'm from Indonesia. In this video, aku akan ngajak kalian jalan-jalan secara virtual dan memperkenalkan kepada kalian tempat-tempat wisata yang menarik di Indonesia. So, keep watching this video. Yang pertama adalah Raja Ampat. Raja Ampat merupakan destinasi wisata impian bagi banyak wisatawan. Salah satunya karena keindahan alam dan budaya di daerah timur Indonesia tersebut. Namun, sisi yang paling sohor dari Raja Ampat adalah wisata bahari, karena lokasi daerah yang berada dikelilingi lautan dan pulau-pulau. Bahkan, wisata bahari Raja Ampat pernah tercatat sebagai situs selam atau diving terbaik dunia tahun 2015 versi CNN. Raja Ampat memang dikenal dan dinobatkan menjadi spot diving terbaik dunia versi CNN karena itu yang paling ditonjolkan di sana adalah wisata bahari terutama diving. Daerah yang berada di Provinsi Papua Barat ini juga dikenal dengan julukan The Last of Paradise,
Julukan tersebut diberikan wisatawan mancanegara. Di luar negeri, Raja Ampat dijuluki The Last of Paradise. Selanjutnya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu andalan wisata sejarah yang dimiliki oleh Indonesia. Banyak para wisatawan mancanegara yang menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Candi Borobudur jika mereka berada di Indonesia. Candi Borobudur juga menjadi tempat wisata rohani bagi umat Buddha di seluruh dunia. Mereka sangat mengakui dan mengagumi Candi Borobudur ini sebagai sajian wisata ziarah mereka dan mengenal jati diri Sang Buddha melalui peradaban masa lampau yang membentuk eksistensi Candi Borobudur hingga sekarang. Selanjutnya adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo bukan sembarang gunung. Ketika kita memilih untuk berkunjung ke Gunung Bromo, kita akan dimanjakan oleh pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Karena Gunung Bromo berada di dataran yang sangat tinggi, sehingga mata kita akan termanjakan oleh keindahan-keindahan hutan yang begitu indah. Kita juga bisa melihat kawah dari gunung ini. Tentunya pemandangan seperti ini tidak pernah kita lihat di kota. Selanjutnya adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo memiliki banyak pulau-pulau yang eksotis seperti misalnya Pulau Pasir Pink, di mana pulau ini memiliki pasir yang sangat unik dan berbeda dengan pulau-pulau lainnya, yaitu pulau ini memiliki pasir pink yang sangat indah. Ketika kita berkunjung ke sana, kita akan dimanjakan oleh pasir yang begitu indah, mulus, dan sangat menyegarkan mata kita. Keindahan laut harus kita kunjungi ketika kita berada di Labuan Bajo karena merupakan surga bawah laut yang menyimpan banyak kekayaan yang tersembunyi. Kegiatan snorkeling atau diving di beberapa titik di Labuan Bajo bisa kita nikmati seperti di Taka, Makassar, Pulau Kanawa, dan berbagai tempat lainnya. Bahkan ketika kita berada di Samsia, kita bisa menikmati bermain dengan kura-kura dan ikan hiu. Pemandangan pasir yang sangat pink membuat mata kita sangat dimanjakan oleh Labuan Bajo. Pantai ini memiliki keindahan pasir yang berwarna pink yang membentang luas dan juga air laut yang berwarna biru jernih. Warna pasir pink ini berasal dari pecahan karang dan biota laut yang ada di tempat tersebut. Tentu saja ini akan menambah pengalaman kita ketika kita berlibur di Labuan Bajo. Karena cuma di sini kita bisa menemukan pasir pantai yang berwarna pink cerah dan juga air laut yang begitu cerah. Selanjutnya adalah Pulau Bali. Ketika kita menyebutkan kata Bali, maka tidak asing lagi bagi para turis yang sering berkunjung di Indonesia. Keindahan sawah, bukit, dan lautnya sangat menarik perhatian para pengunjung wisatawan internasional maupun lokal. Bali juga sangat terkenal dengan pantainya yang indah dan pemandangan yang bisa memanjakan mata kita selama berlibur. Tidak hanya produk lokal, tetapi Bali juga sudah sering sekali dikunjungi oleh wisatawan dan bahkan selebriti dari luar negeri maupun di dalam negeri. Alasan ini juga karena mereka sangat terpesona akan keindahan pantai Bali yang sangat luas mereka temukan di negara asal mereka. Tidak hanya pantai, keindahan sawah, hutan, dan lain-lainnya juga sangat diminati oleh para pengunjung yang berada di Bali. Alasan inilah yang membuat Bali menjadi sangat populer di kalangan para wisatawan internasional maupun lokal. Karena ketika mereka berada di Bali, mereka akan dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan yang indah sehingga dapat menghilangkan stres atas kejenuhan mereka selama beraktivitas sehari-hari. Mereka juga bisa merasakan kebudayaan yang berbeda dengan negara mereka karena sangat banyak budaya yang ada di Bali. Beragam-ragam budaya bisa kita lihat dengan kerukunan yang sangat baik. Ditambah lagi, hal yang membuat Bali semakin spesial adalah Bali dikenal dengan Pulau Dewata. Ini kaya akan sejarah dan kebudayaannya. Walaupun Bali sering didatangi turis dari luar negeri, mereka tetap melestarikan peninggalan sejarah dan keanekaragaman budayanya. Mulai dari candi dan pura yang menjadi rujukan umat beragama untuk beribadah, Bali juga melestarikan tarian-tariannya dan salah satunya yang paling diramaikan adalah pertunjukan tari kacak yang menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan oleh para lelaki yang duduk melingkar menggunakan kain kotak-kotak. Hal ini yang menambah keeksotisan orang-orang untuk menuju Bali. Ketika sore hari, kita akan dimanjakan dengan cahaya matahari yang akan tenggelam meninggalkan bumi.
Okey guys, itu sahaja konten untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan melihat video kami. Okey, nantikan video-video yang akan datang. Okey, itu sahaja. Selamat tinggal. Salam saudara Malaysia dan Indonesia. Bye bye guys.